Ya, selama sampai dengan hari ini untuk laporan gagal ginjal akut ini sudah masuk laporan sebanyak 16 kasus dengan jumlah kematian 11 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, kembali lagi dengan saya Bribda Yustika sebagai host podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke Sobat Pendekar, minggu-minggu ini kita sedang dihebohkan oleh obat-obat sirup pada anak yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol yang melebihi ambang batas, yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut misterius atau kematian terhadap anak. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kejadian tersebut, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, pejabat fungsional ahli epidemiologi, Ibu Ratnasari SKM. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu di Pendekar Banten Podcast. Selamat siang. Ya Bu, Terima gimana kasih Bu? banyak sudah mengundang kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi yang telah diundangnya pada acara hari ini, dan juga sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya karena Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak bisa hadir pada acara hari ini karena ada hal tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Baik. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Sehat banyak. ya Bu. Mungkin bisa disapa dulu Bu Sobat Pendekar Banten ya. Sobat Pendekar Banten. Selamat siang sahabat Pendekar Banten. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Yustika. Saya di sini sebagai pejabat fungsional ahli epidemiologi yang memang keseharian saya yaitu untuk mencatat, menusurin, serta untuk melaporkan dari apa itu semua penyakit yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, termasuk gagal ginjal akut misterius ini. Luar biasa ya Bu. Nah Bu, gagal ginjal akut misterius akhir-akhir ini kan banyak dihebohkan ya Bu ya di masyarakat tentang kandungan dalam sirup, kandungan DEG dan EG yang melebihi ambang batas normal. Betul. Untuk ciri-ciri dan gejalanya sendiri seperti apa Bu? Untuk gagal ginjal akut dalam epidemiologi kami mengenalnya adanya suspek gangguan ginjal akut misterius. Ini dia pada anak usia 0 sampai 18 tahun, dan juga dia gejalanya itu dia kurangnya volume atau urin ya, buang air kecilnya dia berkurang, serta bahkan sampai dia tidak bisa buang air kecil secara tiba-tiba. Jadi kurang cairan Bu? Dia mengeluarkan urinnya itu volumenya berkurang dari seperti biasanya. Gitu. Itu ciri-cirinya Bu? Ya, ciri-cirinya seperti itu, dan juga sampai dia tidak bisa buang air kecil. Dengan tiba secara apakah sudah dipastikan Bu gagal ginjal akut ini penyebabnya dari kandungan DEG dan EG yang berlebih ini? Dari beberapa sampel obat yang sudah diperiksa oleh tim ahli kami, kemudian ada kandungan etilen glikol. Namun demikian hasil uji cemaran EG atau DEG ini belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut tersebut. Pihak dari Kemenkes, BPOM, kemudian pakar kefarmasian, pakar farmakologi, IDAI, dan pihak-pihak terkait itu masih terus menelusurin
secara komprehensif berbagai kemungkinan faktor risiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut tersebut. Berarti untuk saat ini masih diduga, Bu? Ya, masih dalam diduga. Namun memang sudah ditemukan adanya kandungan EG dan DEG dalam sirup obat yang ada dikonsumsi oleh pasien tersebut. Kandungan EG dan DEG ini tuh batas ambang normal pada sirupnya ini berapa, Bu? Apa ada batas-batasnya? Ya, betul. Dari BPOM-nya sendiri itu sudah mengatur ambang batas dari EG maupun DEG ini sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi memang sudah ada ambang batas yang sudah ditentukan oleh BPOM dalam kandungan dalam sirup obat tersebut. Jadi kalau misalnya melebihi dari itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut misterius sendiri tuh ya, Bu. Baik. Untuk di Provinsi Banten sendiri, Bu, penyakit gagal ginjal misterius ini apakah sudah ada yang terindikasi? Ya, selama sampai dengan hari ini untuk laporan gagal ginjal akut ini sudah masuk laporan sebanyak 16 kasus dengan jumlah kematian 11 kasus. Namun di kota Cilegon dia 1 kasus kematian tapi sudah dinyatakan exclude karena sudah ada penyebab kematian atau penyebab daripada gagal ginjal akutnya ini, yaitu dia karena dengue shock syndrome. Maka kalau sudah dinyatakan ada penyebabnya maka sudah exclude, bukan gagal ginjal akut seperti itu. Bukan karena sirup itu. Iya. Tapi sejauh ini ada 16 kasus. Yep. Provinsi Banten. Betul. Bu. Terbanyak di kota mana itu, Bu? Terbanyak di Kabupaten Tangerang. Tangerang. Memang perlu ini ya, Bu ya, di stop peredarannya itu, Bu, untuk yang sirup-sirup seperti itu. Untuk sirup-sirup itu ada beberapa sirup yang memang sudah diuji dan mengandung EG maupun DEG, itu peredarannya sudah di stop. Sudah di stop. Ya, kita mengacu dari edaran dari BPOM. Jika ada kandungan EG dan EG, kita stop untuk diedarkan. Kalau misalkan yang sudah ada sekitar berapa? 133. Itu obat yang sudah amankan. Istilahnya sudah dinyatakan aman untuk bisa diedarkan atau diresepkan. Itu 133 itu. Yang sudah aman, Bu. Ya, sudah aman dari kandungan berlebih, kandungan DEG dan EG itu sendiri. Berarti hanya beberapa, Bu, yang mengandung DEG dan EG sendiri itu, Bu ya. Betul. Baik. Kalau misalnya anak nih, Bu, udah terlanjur mengkonsumsi sirup yang mengandung DEG dan EG sendiri, apakah itu bisa obatnya langsung bereaksi menimbulkan penyakit gagal ginjal akut atau ada batas waktunya? Untuk EG dan DEG ini itu tidak langsung serta-merta saat udah minum langsung gangguan ginjal akut, langsung bereaksi, tidak. Itu ada jeda waktunya selama beberapa hari, dan itu untuk mengantisipasi agar istilahnya jangan sampai gagal ginjal akut ini terkena pada anak-anak kita karena sudah terlanjur nih kemarin sudah minum. Itu kita terapkan tetap perilaku hidup sehat itu tetap, kemudian perbanyak minum air putih, kemudian menerapkan pola makan sehat, terutama pada anak-anak ini kan istilahnya jajan sembarangan seperti itu. Itu kita coba menjaga pola makan si anak tersebut. Dan juga kalau misalkan memang masih dalam kondisi sakit, berobat ke vaskes terdekat dan menggunakan obat tersebut atau minum obat tersebut dengan dosis yang sudah diresepkan oleh dokter maupun tenaga kesehatan seperti itu. Nah, Bu, untuk penanganan anak yang sudah terdiagnosa gagal ginjal akut ini pada saat perawatannya apakah nantinya bisa ditanggung oleh pemerintah? Untuk saat ini seluruh biaya perawatan ini ditanggung oleh BPJS.
bisa ditanggung kesehatan. BPJS. Betul. Di rumah sakit provinsi, Bu? Di rumah sakit provinsi, kemudian juga di rumah sakit rujukan, semua itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bu, mengenai penyakit gagal ginjal akut ini juga kan apakah pernah terjadi pada tahun sebelumnya atau baru ini? Selama ini yang melaporkan gagal ginjal akut itu baru tahun ini dilaporkan ada gangguan gagal ginjal akut secara misterius seperti itu. Itu berbeda, Bu, dengan gagal ginjal yang biasanya? Itu berbeda. Kalau misal gagal ginjal yang biasanya itu kan kronis ya. Istilahnya dia sudah dari beberapa tahun yang lalu tertumpuk akhirnya dia gagal ginjal kronis. Namun saat ini itu gagal ginjal akut misterius karena belum diketahui penyebabnya apa. Secara tertiba-tiba mungkin bisa dibilang begitu ya, Bu. Betul. Untuk mengingat obat-obatan yang sudah ditarik pemerintah, Bu, sudah lama beredar di Indonesia dan bagaimana pengawasannya? Pengawasan sudah dilakukan oleh BPOM dan juga dari kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yaitu dari bidang kefarmasian itu sudah melacak mengawasi peredaran daripada obat sirup terutama yang mengandung DEG dan EG. Berarti pengecekan ke toko-toko obat apotek seperti itu, Bu? Iya, betul. Kalau kita melakukan itu kan bekerja sama dengan Polda juga seperti itu. Bu, kalau misalnya di apotek-apotek dan toko obat kayak gitu masih ditemukan adanya kandungan EG dan EG sendiri, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM sendiri? Untuk kalau misalkan ada DEG dan EG di dalam BPO di dalam toko atau apa, itu kita langsung menghimbau untuk tidak diedarkan, langsung disimpan di belakang atau mungkin kita tarik seperti itu. Ditarik kembali, Bu? Betul. Langsung ditarik pada saat itu juga? Iya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri nih mengenai kejadian seperti ini, cara menanggulangi permasalahan ini seperti apa? Dari awal kita mengetahui adanya kasus gagal ginjal akut misterius ini, dari Kemenkes sudah membuatkan surat edaran terkait kewajiban kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, sehingga kita langsung saat kita mendapatkan kasus, kita langsung melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kasus tersebut. Kita telusurin obat apa, riwayat obat apa yang sudah dikonsumsi, kemudian apakah memang sudah pernah riwayat sebelumnya, seperti itu kita lakukan pelacakan penyelidikan epidemiologi kepada setiap pasien. Kemudian kita juga mengikuti dari keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan terkait tata laksana manajemen klinis gagal ginjal akut ini, sehingga untuk meneruskan menindaklanjuti dari surat edaran baik itu kewajiban penyelidikan epidemiologi maupun tata laksana, kita sudah mengeluarkan edaran atau himbauan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwa di mana tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk sementara tidak meresepkan obat, dan sampai peraturan dikeluarkan kembali yang seperti saat ini kan sudah dituangkan bahwa ada beberapa obat yang bisa digunakan dan ada beberapa obat yang belum tidak bisa digunakan, seperti itu. Tadi yang tidak bisa meresep obat untuk sementara dari kita dari tenaga kesehatan, Vaskes, kemudian seluruh apotik itu untuk menghentikan sementara peredaran obat sirup. Oh, seperti itu. Hanya sirup ya, Bu ya? Ya, hanya sirup. Untuk tablet dan kapsul aman? Aman. Jadi sehingga pada saat kita menunggu pada saat sudah diedarkan kembali peraturan atau mungkin surat edaran dari Kemenkes bahwa obat-obat yang bisa digunakan oleh kita, maka kita gunakan peraturan yang terbaru yang sekarang sudah keluar BPOM
bahwa ada beberapa obat yang bisa digunakan. Oh, jadi alternatifnya Betul. tuh untuk anak yang demam atau yang batuk sudah ada alternatif obat-obatan. Betul. Sesuai dengan BPOM ya Bu ya? BPOM yang sudah mengeluarkan berapa obat jenis apa aja yang bisa dikonsumsi. Untuk anak-anak ya Bu? Betul. Untuk pesan sendiri dari Ibu untuk tenaga petugas medis, bidan yang berada di setiap desa maupun kepada seluruh rumah sakit, apotik dan toko obat serta orang tua agar kita bisa bersama-sama melewati peristiwa ini sehingga gagal ginjal akut ini tidak lagi merenggut generasi bangsa, Bu. Baik. Terutama kepada orang tua dulu yang mungkin yang memiliki anak balita, tidak usah panik. Tetap utamakan PHBS, minum air putih yang banyak dan jaga pola makan sehat. Dan apabila sakit langsung berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan untuk bidan serta rumah sakit serta toko obat, ini kan BPOM sudah mengeluarkan beberapa jenis obat yang istilahnya bebas dari kandungan ED maupun DG. Sudah dipastikan aman itu, Bu? Pastikan aman. Itu bisa dilakukan resep atau diedarkan kembali seperti itu. Jadi bisa dilakukan referensi untuk mengeluarkan resep, harus sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh BPOM. Jadi ada berapa tadi Bu? 133 obat. Itu BPOM se-Indonesia Bu ya? Betul. Sudah. Mulai kapan itu Bu? BPOM ini sudah dikeluarkan mulai tanggal berapa? 22 Oktober ini sudah ada dikeluarkannya. Sudah yang aman itu Bu? Yang aman. Nah, untuk sobat pendekar, khususnya untuk orang tua, jika memiliki balita, jangan panik ya Bu ya. Betul. Kita lakukan tadi yang sudah Bu Ratna sampaikan, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat agar bisa cepat ditangani dengan tepat ya Bu. Betul. Oke Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami. Terima kasih banyak. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Untuk Pendekar Banten Podcast. Ya, semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarir ya Bu. Amin. Terima kasih. Amin. Oke Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, untuk Sobat Pendekar yang ingin request narasumber atau materi yang akan dibahas, silakan komen di kolom komentar di bawah. Jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.